Hai, apa kabarnya anak-anak? Nah, kita hari ini kembali lagi dalam devotion. Kita mau beribadah bersama, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Nah, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Let's pray together. 1, 2, 3. Lord Jesus, we thank you
mari kita berdoa sebelum dengar firman Tuhan. Let's pray together. 1, 2, 3. Lord Jesus, we thank you for today. It's time for us to listen your word. Bless us, bless our teacher, and bless our friends. In the name of Jesus, we pray. Hallelujah. Hai anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Tentu luar biasa. Karena siapa? Tuhan Yesus. Nah anak-anak, tadi kalian sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya anak-anak semuanya akan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Miss akan bercerita tentang Yunus dan ikan besar. Dengarkan baik-baik ya. Zaman dahulu kala hiduplah seorang yang bernama Yunus. Dia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dia juga adalah orang yang sangat suka melayani Tuhan. Semua orang suka kepada Yunus karena dia adalah orang yang baik hati dan suka menolong orang lain. Suatu hari Tuhan berbicara kepada Yunus. Tuhan menginginkan Yunus pergi ke sebuah kota yang bernama Niniwe. Di kota itu banyak orang-orang yang sangat jahat. Dan mereka tidak mengenal Tuhan. Karena mereka tidak mengenal Tuhan, mereka berbuat sesuka hatinya. Mereka suka menyakiti orang lain, mereka suka berbohong, mereka tidak taat kepada orang tua mereka. Mereka juga suka mencuri. Semua hal yang dilakukan oleh mereka tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkata kepada Yunus untuk pergi ke kota itu supaya orang-orang di kota itu sadar akan kesalahannya dan orang-orang di kota itu bisa mengenal satu-satunya Tuhan. Supaya hidup mereka berubah menjadi orang-orang yang baik. Lalu Yunus berkata kepada Tuhan, "Baiklah Tuhan, jika itu yang Engkau kehendaki, aku akan melakukannya. Aku akan pergi ke kota Niniwe." Lalu sampailah Yunus di rumahnya. Tiba-tiba hatinya mulai ragu. Jika aku pergi ke kota Niniwe, apakah aku bisa melakukan seperti apa yang Tuhan mau ya? Karena orang-orang di kota Niniwe sangat jahat. Jika saya pergi ke sana, kata Yunus, jangan-jangan orang-orang di kota Niniwe akan menyakitiku. Jangan-jangan ketika aku berbicara tentang Tuhan, orang-orang di kota Niniwe tidak suka dan bisa saja mereka akan menyakiti aku. Kata Yunus, hatinya mulai ragu. Apakah aku harus pergi ke kota Niniwe untuk taat kepada apa kata Tuhan? Atau kita akan lihat apa yang dilakukan Yunus setelah ini. Wah, anak-anak, ternyata Yunus berusaha untuk bersembunyi dari Tuhan. Dia memutuskan untuk pergi ke tempat yang lain. Dia melewati padang gurun, kemudian dia melihat sebuah kapal besar. Dia berpikir, aku akan menaiki kapal itu dan aku akan lari dari Tuhan.
Akhirnya Yunus naik ke kapal itu. Di sana dia bertemu dengan banyak orang. Di kapal itu ternyata orang-orang tidak mengenal Tuhan. Mereka membuat sebuah patung yang terbuat dari batu dan juga kayu. Mereka berdoa kepada dewa matahari, dewa bulan, dan juga kepada dewa laut. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka berbeda dari Yunus. Yunus percaya kepada Tuhan, tetapi orang-orang di kapal itu tidak percaya kepada Tuhan. Mereka menyembah benda-benda seperti batu dan kayu. Malam pun tiba. Tiba-tiba di tengah laut terjadi hujan badai. Perahu itu terombang-ambing oleh gelombang, ditiup angin dengan keras dan kencang. Orang-orang di kapal itu, mereka semuanya ketakutan karena badai yang sangat besar itu. Mereka mulai berdoa kepada dewa-dewa mereka. Tetapi badai itu sama sekali tidak berhenti. Lalu kapten kapal itu melihat Yunus. Kapten kapal itu tentu saja kebingungan. Yunus bisa dengan tenang tidur tanpa ketakutan. Lalu kapten kapal itu membangunkan Yunus. Yunus, Yunus, ayo bangun. Saat ini kita sedang berada di tengah badai. Lalu Yunus pun bangun dari tidurnya. Kapten kapal itu berkata, "Kami sudah berdoa kepada dewa-dewa kami, tetapi badai sama sekali tidak berhenti. Apa yang harus kita lakukan?" Lalu Yunus berkata kepada kapten kapal itu, "Aku tahu penyebabnya. Semua ini salahku, karena aku sudah bersembunyi dari Tuhan. Aku tidak mau dengar apa kata Tuhan. Aku lari dari perintah Tuhan," kata Yunus. "Begini saja, kalian lebih baik lemparkan aku ke laut supaya badai ini berhenti. Tidak ada jalan lain. Kalian harus melemparkan aku ke tengah laut supaya badai berhenti." Lalu orang-orang di kapal itu mulai melemparkan Yunus ke tengah laut. Dan seperti mujizat anak-anak, tiba-tiba badai yang tadi begitu kencang, tiba-tiba mulai tenang. Orang-orang di kapal itu mulai percaya, ternyata Yunus menyembah Tuhan yang benar. Setelah Yunus dilemparkan ke laut, tiba-tiba ada seekor ikan besar yang menelan Yunus. Yunus berada di dalam perut ikan. Selama 3 hari 3 malam, di dalam perut ikan, Yunus merasa tidak nyaman. Di dalam perut ikan, tercium bau yang amis. Dan juga di dalam perut ikan itu sangat gelap. Dari dalam perut ikan, Yunus mulai berdoa kepada Tuhan. Dia memohon ampun kepada Tuhan karena dia sudah tidak taat, tidak mau mendengar apa perintah Tuhan. Dari dalam perut ikan itu Tuhan berbicara kepada Yunus. "Yunus, kamu tidak bisa lari daripadaku. Kamu tidak bisa bersembunyi dari aku. Karena aku adalah Tuhan di atas segala Tuhan." Setelah itu Yunus menyadari kesalahannya. Kemudian pada hari keempat, ikan besar itu memuntahkan
Yunus ke darat. Lalu Yunus bergegas pergi ke kota seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, pergi ke kota Niniwe. Sampailah Yunus di kota Niniwe. Di sana dia mulai mengajar banyak orang supaya orang mengenal siapa itu Tuhan. Dia mulai menceritakan kepada semua orang betapa baiknya Tuhan itu. Banyak orang akhirnya percaya kepada Tuhan. Lalu Yunus pulang kembali ke tempatnya dengan penuh sukacita, dan di tempatnya dia juga mulai menceritakan kepada banyak orang betapa baiknya Tuhan itu. Anak-anak, dari cerita tadi kita mau seperti Yunus yang akhirnya dia taat kepada Tuhan. Dia menyelesaikan pekerjaan yang sudah Tuhan perintahkan kepadanya. Tuhan senang dan Yunus pun bersukacita. Sampai di sini cerita Miss. Mari Miss ajak kita semuanya untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami memiliki Tuhan yang mengasihi setiap kami. Kami mau menjadi anak-anak yang taat, yang menuruti perintah Tuhan. Karena kami adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tuhan yang menolong kami untuk kami juga menjadi anak yang taat kepada perintah orang tua kami. Dan juga kami mau menjadi anak yang taat kepada miss-miss di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, sampai berjumpa kembali.